Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, barakallahu fikum jami'an. Karena banyak ikhwan yang enggak hadir, maka kita akan membaca beberapa ayat dari surat Al-Qasas. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita baca. Kita membaca surat Al-Qasas ayat yang ke-58 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha." Berapa banyak kami telah membinasakan sebuah negeri yang kehidupan negeri itu sangat mewah. Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Maka engkau perhatikan rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka tidaklah didiami lagi sepeninggal mereka, kecuali sebagian kecil saja. Wa kunna nahnul warisin, dan kamilah yang mewarisinya. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan umat yang lalu yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah binasakan keadaan umat-umat yang lalu dari sisi perekonomian, dari sisi kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang berkecukupan, orang yang kaya raya, bukan orang yang susah. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang hidup mewah di negerinya. Nah, harta yang mereka miliki, kemewahan yang mereka miliki, itulah yang menyebabkan mereka durhaka kepada Allah. Berapa banyak harta yang dimiliki oleh seorang hamba, kemewahan hidup itu membuat seorang hamba justru kufur kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguh tabiat dasar seorang manusia itu adalah melampaui batas. Kapan? Tatkala dia melihat bahwa dirinya berkecukupan. Tatkala dirinya melihat bahwa dia berkecukupan, maka kebanyakan manusia, kecuali yang dirahmati Allah, dia akan melampaui batas. Oleh karena itulah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian manusia itu dalam keadaan fakir, dalam keadaan susah. Sungguhnya itu adalah untuk maslahat bagi hamba itu sendiri, bukan karena Allah bakhil, tapi agar seorang hamba terjaga dari sikap melampaui batas. Karena bersyukur itu merupakan perkara yang berat, tidak mampu dilakukan oleh kebanyakan manusia. Sebagaimana Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Orang-orang yang bersyukur dari hamba itu sangat sedikit. Ini Allah tegaskan. Allah tegaskan bahwa sedikit dari hamba Allah yang akan bersyukur kepadanya. Allah juga menegaskan dalam ayat yang lain
Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau Allah melapangkan rezeki kepada seorang hamba itu seluas-luasnya, pasti mereka akan melampaui batas. Ini sudah Allah tegaskan. Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu sifat manusia. Tatkala Allah memberikan harta ya secara berlebih, dia akan melampaui batas di muka bumi. Sehingga di antara bentuk kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rezeki itu dengan ukuran sesuai dengan kemaslahatan seorang hamba. Walaupun Allah mampu dan Allah tidak akan berkurang kerajaannya ataupun kekuasaannya, tidak akan mengurangi sedikit pun dari milik Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah memberikan setiap hamba itu kenikmatan yang berlimpah, jadi hidup mewah, kesenangan hidup yang berlebihan itulah yang banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Di ayat yang lain dalam surah Al-Isra Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlikal qura amarna mutrafiha. Sebelum kami membinasakan penduduk negeri-negeri itu, maka pertama kali kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Orang-orang yang hidup mewah di sebuah negeri, Allah perintahkan untuk mereka taat kepada Allah. Fafasahu fiha, tetapi mereka durhaka, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapannya nabinya Kalimur Rahman, zat yang atau nabi yang diajak bicara oleh Allah, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, sungguh Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan kepada para pembesarnya di negerinya perhiasan dan harta yang melimpah di kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, semua itu hanya menyebabkan mereka menghalangi manusia dari jalannya. Harta dan kekuasaan yang dimiliki Fir'aun dan dimiliki para pembesarnya hanya menghalangi mereka dari jalan Allah. Tidak ada manfaatnya. Jadi kebanyakan orang-orang yang Allah binasakan pada umat yang lalu, mereka adalah orang-orang yang hidup mewah, bukan orang yang susah. Kemewahan hidup itulah, harta yang melimpah itulah yang menyebabkan mereka berani durhaka kepada Allah, wal iyadu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula. Dan sekali-kali Rabbmu tidaklah akan membinasakan penduduk negeri-negeri itu hingga Allah mengutus di ibu kota negeri tersebut seorang Rasul, yatlu alaihim ayatina, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan kami tidaklah membinasakan negeri-negeri itu kecuali penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Di sini Allah SWT menegakkan hujjah, menjelaskan sebagai hujjah, sebagai alasan kepada manusia tatkala azab itu datang, berarti telah didahului oleh peringatan.
ada Rasul utusan Allah yang memperingatkan kaum tersebut agar mereka beriman kepada Allah. Dan tidaklah Allah mengadab suatu negeri pasti kecuali pasti penduduknya adalah orang yang zalim. Sudah Allah tegaskan. Sehingga ketika kita menyaksikan bencana di sekitar kita, itu sudah pasti menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Sehingga tidaklah layak kalau kita mengkaitkan terjadinya bencana itu karena sebab-sebab yang sifatnya materi atau yang berkaitan dengan alam. Karena alam itu sendiri adalah milik Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u bilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun." Tidakkah mereka memperhatikan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bayangannya bergerak ke kanan dan ke kiri dalam keadaan mereka sujud dan merendahkan diri kepada Allah. Segala sesuatu di alam semesta adalah milik Allah. Di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki keinginan dan kehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki keinginan sendiri, tidak akan mungkin berbuat kecuali dengan seizin dan dengan perintah Rabb-Nya. Dan di ayat ini Allah menegaskan bahwa sebab kebinasaan yang menimpa umat-umat yang telah lalu dan orang dibinasakan dimanapun dia berada karena kezaliman. Dan kezaliman ayyuhal ikhwah fillah barakallahu fikum, yang terbesar adalah kesyirikan. Tetapi bukan membatasi. Kezaliman bukan hanya berupa kesyirikan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Azab yang menimpa umat-umat yang telah lalu itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Sehingga kita pun harus merasa terancam, tidak merasa aman. Kita pun diancam dengan azab yang semacam itu. Kalau kita termasuk orang yang berbuat zalim, Allah tidak mengatakan kepada orang-orang kafir saja. Naam, kekafiran dan kesyirikan itu adalah kezaliman. Tetapi kezaliman tidak hanya kekafiran dan kesyirikan. Banyak bentuk-bentuk kezaliman yang kita harus hati-hati. Dan yang di antara sebab terbesar yang menyebabkan Allah membinasakan umat-umat yang terdahulu karena mereka tidak melakukan islah, meninggalkan islah, yaitu memperbaiki orang lain setelah memperbaiki dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain di dalam surat Hud, Allah mengatakan walau kana minal quruni ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak ada yang tersisa dari orang-orang yang terdahulu itu, sebagian kecil orang-orang yang mereka mau mencegah kemungkaran, kerusakan di muka bumi. Minal quruni min qablikum, dari umat-umat yang sebelum kalian. Kenapa mereka tidak melarang, mencegah dari kerusakan di muka bumi, kecuali sedikit sekali dari orang-orang yang kami selamatkan. Kecuali sedikit sekali dari orang-orang yang kami selamatkan. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin
wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Rabbmu, dia tidak akan membinasakan penduduk negeri-negeri itu dengan cara yang zalim. Dan Allah tidak akan membinasakan mereka jika penduduknya adalah orang-orang yang muslih. Ternyata kesolehan saja, kesolehan penduduk negeri itu tidak cukup, tidak bermanfaat. Ya. Tetapi dituntut yang lebih dari itu, yaitu islah. Kalau kesolehan itu ya bagi diri pribadi, sedangkan islah ya, yang fiil atau isim fa'ilnya adalah muslih, itu berlaku untuk orang lain. Amar ma'ruf dan nahi munkar itu harus ditegakkan. Dan itu di antara sebab Allah SWT akan menahan atau menunda azabnya. Dan ditinggalkannya amar ma'ruf dan nahi munkar itu menjadi di antara sebab terbesar Allah menurunkan azab. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Hendaklah kalian takut, hati-hati dari azab yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ya. Ternyata Allah mengancam, ya itu tak taruhlah seandainya kita tidak yakin bahwa diri kita ini bersih dari kezaliman. Seandainya kita bukan orang yang zalim, tetap Allah ancam bahwa azab itu akan merata mengenai siapapun, baik dia zalim maupun mazlum, orang dizalimi. Orang yang soleh maupun orang yang soleh, semuanya akan terkena azab. Kapan itu terjadi? Dijelaskan oleh riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW pernah ditanya salah seorang istri beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina sholihun." Apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang yang soleh? Apakah Allah akan mengazab kami padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang yang soleh? Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab, "Na'am, idza kafura al-khabathu." Ya. Walaupun di tengah-tengah kalian adalah ada orang-orang yang soleh, tetapi tatkala azab, walaupun di tengah-tengah kalian itu ada orang yang soleh, tapi tatkala azab itu datang akan mengenai siapa saja. Jika di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah manusia telah menyebar dan merata yang namanya al-khabath, dosa dan kemaksiatan yang tidaklah ini terjadi kecuali disebabkan karena manusia telah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Kalau manusia mereka maksimal melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, niscaya hal itu tidak akan terjadi. Ya. Menyebarnya kemungkaran di antara faktor terbesar kalau kita memperhatikan keadaan umat adalah ketika para ulamanya, apa yang ditokohkan atau para pembesarnya tidak saling mengingkari kemungkaran, membiarkan bahkan perkara yang mungkar dianggap sebagai perkara yang ma'ruf karena mengikuti kepentingan kebanyakan manusia. Inilah yang menjadi sebab turunnya adab Allah dan la'nat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menceritakan keadaan Bani Israil. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan, "Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu disebabkan karena mereka durhaka dan mereka adalah orang-orang yang suka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Di antara sebab lalat itu turun karena mereka adalah orang-orang yang tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Ketika melihat orang lain
berbuat kemungkaran, mereka diamkan. Tidak ada nasihat, tidak ada teguran, ya, karena bekeu dan semisalnya, apapun alasannya. Ya. Labi bisa makan, yaf'alun, alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Ini di antara ya, sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala ya, mengazab umat yang berlalu. Yang ini yang menjadi fokus terbesar perhatian kita. Ya, jangan sampai kita meninggalkan islah. Ya, karena kesolehan pada diri kita masing-masing tidaklah cukup untuk menunda atau menahan azab Allah Subhanahu wa taala apabila turun. Tetapi lebih dari itu kita harus semaksimal mungkin melakukan islah, da'watun ilallah. Maka termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk alamat Allah memberikan kebaikan tatkala saudara-saudara kita, ya, asatidzah dan saudara-saudara kita mereka mendapatkan taufik dan kemudian Allah belajar, ya, menuntut ilmu di hadapan para ulama. Termasuk alamat kebaikan bagi negeri kita, ya, karena baiknya mereka merupakan kebaikan bagi negeri, bukan hanya mereka pribadi yang akan mendapatkan kebaikan itu. Semua penduduk negeri, jika di sana masih ada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, dakwah ila tauhid, dakwah ila sunnah, maka itu merupakan alamat kebaikan yang besar, yang dengan sebab itu Allah SWT akan menurunkan rahmat dan ampunan, menunda azabnya sampai waktu yang Allah kehendaki. Sehingga kita pun yang tertinggal di negeri ini harus punya azam, punya keinginan, semangat untuk belajar, punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi. Seandainya Allah memberikan saya kemampuan, ya, saya akan berangkat. Ya, itu sudah termasuk istisna, menyerahkan kepada Allah, bukan memastikan. Ya, karena menyerahkan, ya, bahasa kita insya Allah, artinya Allah menghendaki, Allah memberikan kemampuan. Ya, benar-benar tidak akan menyanyiakan, tidak akan dikalahkan hanya karena berat meninggalkan anak istri, ya, ataupun meninggalkan bisnis yang telah sukses. Harus ada semangat semacam itu. Ya. Kita harus punya keinginan lebih baik. Jangan hanya kita memiliki semangat untuk memperbaiki anak-anak kita, biarlah anak saya. Ya. Seharusnya kita yang terdepan. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar menuntut ilmu agama Allah. Ya, para ulama terdahulu ada yang mereka sudah tua belajar, seperti Abu Idris Al-Khawlani, A'idullah bin Abdil Al-Khawlani, umur 90 tahun baru belajar menuntut hadis. 90 tahun, bayangkan. Kalau orang Indonesia sudah jompo ya. Tapi subhanallah, mereka masih punya semangat, masih memiliki kekuatan hafalan yang subhanallah, sehingga menjadi ulama yang besar, masuk rijal dari atau perawi Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi pada ayat ini Allah menegaskan bahwa kezalimanlah yang menjadi sebab Allah membinasakan penduduk negeri-negeri yang berdahulu. Jadi antara kezaliman itu adalah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Zalim itu adalah, ya, sifatnya umum, luas. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha." Apapun yang diberikan kepada kalian di dunia ini, maka itu hanyalah kesenangan kehidupan dunia dan perhiasannya. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak memikirkannya? Ayat yang semacam ini ada dan yang sejenis ini banyak sekali dalam Al-Quran yang maknanya adalah Allah tazhid minat dunia,
merendahkan nilai dunia dan mendorong kita untuk semangat beramal, meraih kemuliaan, beramal mencari ilmu dan juga mengamalkan ilmu, agar kita tidak hanya menyibukkan dengan perkara-perkara dunia yang seharusnya hanyalah sebagai wasilah, sebagai sarana, bukan sebagai tujuan, bukan sebagai sesuatu yang kita prioritaskan. Ya. Dan Allah menegaskan kenapa kita harus mencari kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat itu sifatnya lebih baik dan lebih kekal. Ya. Lebih baik dan lebih kekal itulah yang sesuatu yang Allah SWT memberikan anjuran kepada kita. Allah sebutkan alasannya kenapa. Dan Allah juga di sini menegaskan bahwa orang yang tidak memperhatikan perkara ini berarti dia adalah orang-orang yang tidak berakal. Ya. Yang lebih mengutamakan kepentingan dunia berarti dia adalah orang yang tidak berakal, karena dia telah memilih sesuatu yang lebih buruk dan tidak kekal, dan meninggalkan sesuatu yang lebih baik dan dia kekal. Sehingga ini Allah menegur dengan lembut, apakah kalian tidak memikirkannya, tidak merenungkannya, tidak kalian gunakan akal kalian, sehingga kalian mengutamakan mana yang lebih baik dan lebih kekal dengan meninggalkan apa yang lebih buruk dan akan binasa. Ayat-ayat yang semacam ini banyak sekali. Di ayat yang lain juga Allah mengatakan, wa ma indallahi khairun lilladzina amanu. Apa yang di sisi Allah, dalam surah Asy-Syura Allah menyebutkan dengan lafaz apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka beriman dan beramal soleh, kemudian dalam urusan dunia dan akhirat yang mereka bertawakal kepada Allah. Mereka tidak khawatir kehilangan dunia atau merasa suudzon akan disia-siakan oleh Allah kalau mereka beriman. Yakin Allah akan mencukupi mereka dan tidak akan menyia-nyiakan mereka. Kemudian Allah SWT berfirman menjelaskan dua golongan di dalam menyikapi dunia dan menyikapi akhirat. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana. Apakah seorang hamba yang kami janjikan kepada dia janji yang baik, surga dan berbagai macam kenikmatan yang nyata adalah melihat wajah Allah dan keridhaan Allah. Apakah seorang hamba yang kami berikan kepadanya janji yang benar, wa huwa laqihi, lalu dia membenarkan janji Allah sehingga dia pun mendapati yang Allah janjikan kepada dia. Kama mata'nahu mata'al hayatid dunya. Apakah seorang hamba yang seperti itu akan sama keadaannya dengan seorang hamba yang kami berikan kepadanya kesenangan dunia? Summa huwa yaumal qiyamati minal muhdharin, tetapi di akhirat dia termasuk orang-orang yang dilemparkan ke dalam jahanam, waliyadzubillah. Apakah sama? Allah mengajak berpikir kepada kita, apakah sama dua keadaan seperti itu? Seorang yang dia membenarkan janji Allah sehingga dia mendapatkan apa yang Allah janjikan karena memang Allah tidak menyelisih janji, dengan orang yang dia hanya menghabiskan umurnya untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia, sebagaimana Allah berfirman, antum adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah menghabiskan kesenangan kalian di kehidupan dunia, lupa menyiapkan perbekalan akhirat. Atau sebagaimana firman Allah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
menjelaskan keadaan orang yang semacam ini di dalam surat Asy-Syura atau Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, "Afara'aita in mata'nahum sinin." Bagaimana pendapatmu apabila kami memberikan kenikmatan kepada mereka sekian tahun lamanya selama mereka hidup di dunia, bertahun-tahun, ada yang bahkan umurnya berabad-abad, umat-umat yang terdahulu sampai berabad-abad umurnya. Kemudian datang kepada mereka apa yang dulu diancamkan kepada mereka, azab di dunia, ataupun kalau dia mati maka dia akan diazab di akhirat. Ma'arna anhum makanu Jumat tahun. Apakah ketika itu akan bermanfaat bagi mereka apa kesenangan yang diberikan kepada mereka selama ini, sekian lama itu? Itu adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawabannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang perhatian mereka hanya dalam perkara-perkara dunia, lebih menyibukkan, mengkonsentrasikan atau menjadikan perhatian terbesarnya perkara-perkara dunia dan tidak menjadikan dunia itu sekedar sebagai wasilah. Ya, atau Allah mengatakan, "Fa'arid amman tawalla wa lam yurid ilal hayatad dunya, dzalika mablaghu minal ilmi." Dalam surat An-Najm. Maka hendaklah engkau berpaling dari orang-orang yang berpaling dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu adalah sebatas ilmu dia. Ilmu dia hanya sebatas perkara dunia, sebagaimana ayat yang lain dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengetahui apa yang nampak dari kehidupan dunia, ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu bisnis. Mereka menguasainya, tetapi wahum anil akhirati hum ghafilun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui kehidupan akhirat, tidak mengetahui perkara-perkara akhirat yang itu lebih baik dan lebih kekal bagi mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain Allah menceritakan keadaan orang-orang kafir. Walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir adalah orang-orang kafir, mereka makan dan bersenang-senang sebagaimana makannya binatang, padahal neraka adalah tempat tinggal mereka. Mereka itu sudah disiapkan, neraka telah dinyalakan untuk mereka, siap untuk membakar mereka, tetapi di kehidupan dunia mereka masih santai-santai saja, tidak beramal dan tidak segera kembali kepada Allah. Jadi inilah ayat, inilah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sudah pasti tidak sama antara dua golongan. Allah juga berfirman yang membantah orang yang meyakini keyakinan semacam ini di dalam banyak ayat. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah pantas, apakah layak kami akan menjadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan orang-orang yang suka berbuat dosa? Tentu tidak sama, tidak mungkin. Dalam ayat yang lain itu dalam surat Nun, adapun di dalam surat Saba Allah berfirman, "Afa naj'alul muslimina kal fujjar?" Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan orang-orang yang fujar, fajir, yang suka berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ayat Am hasiba alladzina tarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a makanu. Sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan
dia tidak beriman kepada Allah, atau dia orang yang beriman tapi dia durhaka, apakah menyangka kami akan menyamakan keadaan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama keadaan mereka di dunia maupun setelah mereka mati nanti? Kalau mereka meyakini seperti itu, sa'a ma yahkumun, maka alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Kemudian pada ayat berikutnya Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tas'umun. Dan pada hari ketika Allah memanggil mereka orang-orang kafir itu, maka Allah berfirman, di mana segala sesuatu yang kalian anggap sebagai sekutu bagiku yang dulu kalian berdoa kepadanya. Qala alladziina haqqa 'alaihimul qaul, maka orang-orang yang telah tetap atas mereka azab, mereka mengatakan, Rabbana haula'il ladzina aghwayna. Mereka itulah, ya Rabb kami, mereka adalah orang-orang yang kami sesatkan. Aghwaynahum kama ghawayna. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri telah sesat sebelumnya. Tabarra'na ilaika, pada hari ini kami berlepas diri kepadamu. Wa makanu iyana ya'budun, dan berlepas diri dari peribadahan mereka kepada kami. Di sini orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti, orang-orang yang mereka ridho disekutukan selain Allah, bahkan di dunia mereka mengajak agar diibadahi, disembah selain Allah. Mereka berlepas diri. Mereka meyakini bahwa mereka lah yang telah menyesatkan orang-orang yang selama ini yang mereka ajak, mereka seru untuk taklid kepada mereka. Wakila du'u syuraka'akum, dan dikatakan kepada orang-orang yang menyekutukan, berdoalah, serulah kepada sekutu-sekutu yang kalian tetapkan bagi Allah, fada'auhum, maka mereka pun berdoa memohon kepada sesuatu yang mereka anggap sebagai sekutu kepada Allah. Apakah yang disekutukan itu adalah orang-orang yang ridho, seperti para kiai, ataupun para habib yang mereka mengajak agar umatnya atau pengikutnya menyebut namanya, berdoa di kuburannya, memuliakan kuburannya dan sebagainya, ataupun orang-orang yang tidak ridho seperti para nabi dan para malaikat, Nabi Isa dan seterusnya, yang mereka tidak ridho dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang meminta atau berdoa kepada mereka. Demikian juga Rasulullah SAW. Maka mereka pun berdoa kepada sekutu-sekutu yang mereka tetapkan untuk selain Allah, namun falam yastajibu lahum, tentu mereka tidak mampu mengabulkan keinginan mereka. Wa ra'awul adzaba, dan mereka pun menyaksikan azab. Lau annahum kanu yahtadun, mereka ketika itu berangan-angan seandainya mereka dulu adalah orang-orang yang mau menempuh jalan yang benar, mendapatkan hidayah. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, dan pada hari kiamat nanti Allah akan menyeru, bertanya kepada manusia, jawaban apa yang kalian sampaikan kepada para rasul, ketika para rasul yang mengajak kalian, menyeru kalian untuk beriman kepada Allah. Kita akan ditanya, sebagaimana Allah berfirman, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Kata Allah, kami benar-benar akan menanyai orang-orang yang kepada mereka kami utus para rasul. Demikian juga sebagaimana kami akan menanyai para rasul. Apakah para rasul telah menyampaikan kepada umatnya, dan apakah kita dan orang-orang terdahulu sebelum kita
menerima seruan dakwah para rasul, semuanya akan ditanya. Para rasul akan ditanya, kita pun sebagai umat mereka ya, akan ditanya pula. Ya. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan posisinya. Ya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana kiranya kata Allah ketika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, yaitu setiap rasul. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami pun mendatangkan engkau wahai Nabi Allah sebagai saksi. Ya, sebagai saksi atas mereka umat Islam. Ya, ketika mendengar ayat ini Rasulullah SAW menangis. Ya, beliau takut. Ya, beliau takut terhadap dirinya sendiri dan beliau mengkhawatirkan umatnya. Ya. Karena setelah itu Allah mengatakan yauma idin yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard. Pada hari itu orang-orang yang kafir dan mereka mendurhakai Rasul, mereka berangan-angan seandainya mereka disamaratakan dengan tanah. Waliyadzubillah. Ya laitani kuntu turaba, mereka mengatakan, tuhai kiranya diriku hanyalah tanah yang berserakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Maka pada hari itu ya mereka tidak mampu menyampaikan hujjah, tidak mampu menjawab. Ya, telah tegak hujjah atas mereka, namun mereka tidak mau menerima dakwah para rasul. Ya. Fa'amma man taba wa amana wa amila sholihan fa'asa ayyakuna minal muflihin. Adapun kata Allah, siapa saja yang mereka bertaubat sebelum kematiannya dan dia beriman dan beramal saleh, ya, walaupun dia telah mengotori tangannya dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, tetapi dia akhiri kehidupannya dengan taubat dan iman serta amal saleh, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah SWT yang mengakhiri hidup dengan taubat, di atas keimanan dan di atas amal soleh, sehingga kita berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.